Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya Muhammad Mabrur di obrolan malam Jumat di channel Gerakan Pemuda Ansor. Nah, kalau sahabat-sahabat lihat ini sekarang ya lihat lihat saya pakai jaket ini udah kayak coach ya. Sesuai ya relate dengan tema yang akan kita bicarakan pada kesempatan hari ini. Nah, sahabat-sahabat juga lihat ya teman ngobrol saya di sini gitu udah make jersey timnas yang terbaru ini kemarin baru di launching ini, ya kan? Di launching sama Mills. Launching sama Mills yang di atas perahu di Labuan Bajo. Ya, dan lihat tuh teasernya. Ini ada Bang Indro ya. Iya. Sehat Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Bang Indro, sahabat-sahabat sekalian, Bang Indro adalah ketua paguyuban supporter timnas Indonesia. Iya, ya. betul. Paguyuban salah satu entitas atau kelompok supporter timnas yang ada di negara ini ya. Iya. Karena secara garis besar tadi Bang Indro udah banyak ngobrol-ngobrol ya bareng kita di ruangan sebelah. Itu ada 3 Bang ya yang secara garis besar kelompok entitas supporter timnas yang besar besar ya. Ada Ultras, ada Ultras Garuda, La Grande Indonesia dan Paguyuban Supporter. Nah, nanti kita ngobrol-ngobrol sama Bang Indro. Tapi ini Bang, satu pertanyaan awal nih. Iya. Soal soal timnas nih. Iya. Timnas kenapa nggak bisa juara gitu loh? Ngalahin Thailand itu susah banget gitu. Ini dulu pertanyaan kuncinya itu dulu Bang tuh. Kenapa? Masalahnya apa gitu loh? Iya, kita banyak sekali masalah yang kompleks ya di sepak bola Indonesia. Ini kayak kompetisi yang belum dilakukan secara profesional dan dilakukan dengan serius gitu ya. Sebenarnya sudah serius tapi masih banyak yang harus diperbaiki. Perwasitan, lalu dari klub gitu. Itu masih banyak sekali harus diperbaiki dan kalau kita dibandingkan dengan Thailand gitu ya misalnya, Thailand itu secara kompetisi mereka sudah lebih profesional. Berarti level kompetisinya di kompetisi lokalnya di atas dari kompetisi di Liga 1 kita gitu. Betul, dan itu harus diakuin. Dan harusnya kita mencontoh klub atau kompetisi yang dilakukan di sana, bagaimana kita menerapkannya di sini. Misalnya kalau wasit kita memang kualitasnya masih berada di bawah, nggak ada salahnya kita menuju ke VAR gitu ya, menggunakan pakai VAR ya. Walaupun mungkin mahal atau apa gitu, tapi harus ada proses menuju ke sana gitu agar kelemahan-kelemahan wasit kita ini bisa segera ditutupi dengan VAR tersebut misalnya seperti itu. Atau kita pengadaan pelatihan wasit ke luar negeri atau seperti apa itu harus dilakukan. Berarti gitu. Yang dimagangkan ke luar negeri itu jangan cuma pemain gitu. Betul. Loh Bang. Wasit juga perlu. Betul. Aparatur pertandingan juga harus dilakukan gitu. Misalnya bagaimana membuat agar supporter bisa nyaman dan aman gitu ya ketika nonton gitu, itu juga harus dilakukan. Misalnya kita mempersiapkan ring 1, 2, 3 dan sekian gitu ya, sehingga penonton-penonton yang nggak punya tiket itu nggak sampai masuk ke dalam stadion ataupun nggak sampai masuk ke ring 1 gitu ya. Iya. Jadi kejadian-kejadian seperti di Gelora Bandung Lautan Api beberapa waktu yang lalu supporter meninggal 2 itu tidak terjadi lagi seperti itu gitu ya. Oh, berarti kuncinya itu bagaimana mensupport menjadikan timnas yang hebat itu adalah kompetisi lokal yang bagus gitu. Tapi kan di Liga 1 itu udah gimana ya? Kalau lihatnya sih secara ya ini pendakan personal gitu loh Bang. Secara kualitas juga udah bagus sih sebenarnya. Jadi kayak kompetisinya itu sangat kompetitif gitu, dan perebutan juaranya nggak kayak Malaysia. Misalnya Malaysia itu ya kayak Johor Darul Taksim doang tuh yang sering langganan juara. Tapi kita kan di sini udah mulai gitu loh, klub-klub ini menata dirinya. Iya, mulai gitu ya. Ini progres yang bagus, tapi memang harus diakui masih banyak kelemahan gitu ya. Masih banyak sekali kelemahan. Kita tahu beberapa kualitas wasit tadi ini masih kurang gitu. Dan misalnya di Liga 1 untuk posisi striker lebih banyak pemain asing. Sehingga Sintayong pun kesulitan untuk memilih striker masuk ke timnas. Benar, malah minta bantuan ke netizen gitu ya. Nah itu dia kan, hal seperti itu yang
harusnya diatur dengan lebih baik lagi oleh PSSI gitu. Oke. Oh iya iya iya. Berarti memang harus punya kompetisi yang sehat gitu ya, Iya. yang bagus, yang berkualitas gitu. Bukan hanya klubnya, termasuk entitas supporting di pertandingan Betul, itu betul. penting, terutama Penting. soal wasit gitu. Tapi memang sih ini wasit kita kadang ya you know lah ya. Iya deh. Dan memungkinkan nggak sih Bang kalau misalnya kita pakai wasit asing gitu? Sebenarnya nggak perlu juga, asal federasi ini punya blueprint sepak bola Indonesia seperti apa yang bagus gitu ya. Oke. Jadi bagaimana pelatihan wasit kita, lalu juga aparatur pertandingan gitu, nggak cuma wasit gitu ya. Misalnya steward yang Steward, menjaga supporter seperti apa, lalu juga SOP-nya kan seperti apa, harus jelas gitu ya. Iya. Wasit pun juga seperti itu, ketika oke, ada kesalahan 1-2 kali manusiawi, tapi ketika udah 3-4 kali ini kan harus ada peringatan dan juga mungkin hukuman bagi Ada wasit. sanksi. Ada sanksi Iya. gitu ya. Ini yang harus diterapkan. Jadi blueprint sepak bola itu bagaimana sepak bola itu mau dibawa oleh PSSI ini harus diwujudkan untuk itu. Harus jelas gitu. Harus jelas dan harus bagus juga. Selama ini saya belum melihat blueprint yang bagus dari PSSI. Untuk itu perlu federasi ini ngajaklah seluruh stakeholder untuk ayo sama-sama kita menyusun blueprint sepak bola Indonesia. Kita punya inpres yang bagus banget, inpres percepatan pembangunan sepak bola yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi tahun 2019. Iya, iya. Gitu, itu misalnya. Itu kenapa tidak bisa berjalan dengan baik? Nah, ini kan yang seharusnya PSSI bisa menjadi ujung tombak dari pelaksanaan impres ini. Dia bekerja sama misalnya dengan Menko gitu ya, ataupun dengan kementerian-kementerian yang kalau nggak salah ada 12 kementerian yang terlibat di dalam impres Di tersebut. impres gitu. itu yang disebutkan dalam impres itu ya. Kan sayang sekali impres kan berlaku hanya 3 tahun. 2019 tahun ini sebenarnya udah habis. Apakah impres itu akan dilanjutkan, diperpanjang atau seperti apa? Ketika diperpanjang harus implementasinya seperti apa gitu. Terus kita juga ada punya undang-undang keolahragaan. Ya, yang baru disahkan. Yang baru disahkan. Nah ini kan sarana pendukung bagi PSSI jika ingin memang membuat sepak bola Indonesia ini lebih baik. Oke. Nah, Abang kan ini di supporter gitu ya. Supporter. Nah, sebenarnya ada nggak sih regulasi khusus supporter gitu saat ini? Nah, di undang-undang keolahragaan itu sudah ada. Jadi sudah ada masuk di situ supporter. Sebelumnya undang-undang olahragaan sebelumnya hanya disebutkan penonton. Gitu, dan itu hanya disebutkan dalam satu pasal gitu ya. Beda sekali penonton dan supporter ya, karena supporter kan tentu ada. Kalau penonton gimana? Kecenderungannya gimana Bang? Ya kalau penonton hanya datang nonton, Ya. selesai pulang. Oh ya, di depan TV pun penonton ya. Betul. Tapi kan supporter ada fanatisme, ada kayak ikut serta dalam sebuah pertandingan. Dia datang terus di setiap pertandingan, nyanyikan yel-yel dan macam-macam. Itu beda. Nah, itu di undang-undang itu disebutkan bahwa supporter adalah ini gitu. Iya, kalau di Undang-Undang Keolahragaan Nasional itu sudah disebutkan. Nah, sekarang bagaimana undang-undang itu dibuat aturan-aturannya, baik itu misalnya Kepmen atau apa gitu ya, yang benar-benar mengatur, misalnya mengedukasi supporter. Gitu Iya, ya. iya. Edukasi supporter itu harus dilakukan oleh seluruh stakeholder. Itu termaksud juga misalnya perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dong dari Olahraga sepak bola. Khususnya gitu Iya, ya. iya, iya. Ambil keuntungan tapi dia nggak ngurusin supporter gitu kan. Ada kerusuhan, udah supporter yang salah. Cuma gitu doang kan. Iya. Ini nggak bisa gitu. Nggak bisa seperti itu gitu. Harus ada edukasi sampai ke akar rumput gitu. Kalau cuma pimpinannya, saya pun pernah ngadain podcast, datangin tuh ketua Viking dan ketua The Jackmania. Iya. Clear aja. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah, tapi kan dia akar rumputnya yang masalah. Iya kan? Biasanya Gitu. elitnya aman. Elitnya aman, damai. Betul. Ngopi bareng. Ini ya yang butuh kerja keras dari semua pihak, seluruh stakeholder gitu. Oke. Tapi kan sebenarnya supporter ideal itu harus seperti apa gitu Bang? Minimal ada satu kesamaan di kepala ya. Ada satu kesamaan ya, ini
ada hal yang lebih besar dari rivalitas ataupun sepak bola, yaitu kemanusiaan. Oke. Gitu. Jadi kalau ledek-ledekan mah biasa gitu ya. Iya, dalam pertandingan Dalam stadion pertandingan, itu ya. stadion, ledek-ledekan, celah-celahan wajar banget. Cuma jangan sampai menggunakan kekerasan. Gitu misalnya, menghadapi rival itu jangan sampai menghadapi kekerasan. Kita bisa mengambil contoh misalnya di Liga Inggris gitu ya. Persaingan antara Manchester United dan Liverpool. Iya. Itu ada sejarah Ya, kota. bisa itu nggak, Mbak? Bisa jangan Manchester gak contohnya gitu ya. Oh, gak enak sama Om Andres. Soalnya pendukung Manchester lagi baper-bapernya saat ini gitu. Ya apa-apa lah. Enggak, ini kan soalnya yang di Inggris pun rivalitas yang paling nyolok ya. Iya. Dua klub besar. Iya. Gelar terbanyak di Liga Inggris ya harus diakui Manchester United dan Liverpool. Liverpool, benar. Gitu. Dan itu rivalitasnya ada sejarah kota. Gitu. Ada dulu persaingan kota Liverpool sama Manchester. Iya. Gitu kan. Akhirnya ketika saat ini bagaimana mereka telah melakukan edukasi kepada supporter, ketika bertanding di Anfield pun Pendukung MU nggak masalah untuk datang. Iya. Demikian di Old Trafford, Iya. seperti itu kan. Gitu, fans Liverpool nggak masalah. merasa nyaman gitu ya. Iya, Kandang itu tenang-tenang aja. Kalau channel ledek-ledekan juga udah tenang-tenang aja gitu, mereka nganggap ya itu biasa lah gitu. Tapi kan ketika menggunakan kekerasan ini nggak bisa, nggak diperbolehkan gitu. Beda ketika misalnya di sini The Jack sama Viking Bobotoh, gitu. ya. Sama Viking. Viking. Apa Bobotoh gitu. Ini kan sebenarnya keributannya baru tahun awal 2000-an lah. Iya, Baru iya, mulai ada keributan antara keduanya gitu. Sebelumnya bahkan kalau menurut dari sejarah Persib itu dulu Persija cabang Bandung gitu. Oh gitu ya. Ya, dari sejarahnya tahun 1920-an lah ya. Itu. Jadi ketika Persib gak ada pemain, The Jack ngirim Persija ngirim pemain ke Bandung. Kayak gitu sebenarnya teman-teman aja gitu. Kenapa sejak tahun 2000 ada The Jack mania malah jadi ribut gitu kan. Gitu. Semenjak ada kuis siapa berani kalau nggak salah. Iya kan dulu awal keributannya di situ. Benar-benar. Yang ngundang supporter itu ya. Iya. Ketika Bikin chain. Bobotoh pulang disambitin bisnya dan mulai di situ ribut gitu kan. Ini kan sebenarnya masih bisa diperbaiki. Persebaya sama Arema Benar. tadinya ributnya bukan sama Arema setahu saya, sama Persema Malang gitu kan. Bukan Arema yang ini. Iya, Persemanya sekarang udah Udah mana nggak ada. tahu. Kenapa jadi Arema ributnya? Kan aneh gitu. Ini apa rivalitas yang kecenderungan memakai kekerasan yang saya pikir malah aneh. Berarti istilahnya supporter itu edukasinya adalah rivalitas di dalam lapangan, setelah itu udah gitu. Iya, harusnya seperti itu. Jangan kebawa keluar lapangan. Betul. Rivalitasnya itu. Betul, gitu ya. betul. Dulu misalnya kembali ke Inggris nih, ada West Ham sama Millwall. Iya. Itu kan yang disebut-sebut awal mulanya hooligans gitu. Iya, benar. Gitu loh. Ketika terjadi kekerasan, mereka langsung bertindak secara tegas dan akhirnya sekarang juga udah nggak memakai kekerasan lagi. Kalau ledek-ledekan sih biasa aja gitu. Tapi kan rivalitas itu banyak di basis supporter klub ya. Tapi kalau di timnas kan lebih sebenarnya kan menjadi supporter istilahnya ya, membesarkan atau mengelola supporter timnas ini bisa menjadi sebagai ajang untuk supporter klub ini bisa cair menyatu sebenarnya. Cuman kan secara belum terlalu kuat gitu loh Bang ininya. Supporter komunitas supporter timnas itu sebenarnya bisa melebur di situ gitu loh. Jadi melting spot. Iya, sebenarnya kan sepak bola ini kalau saya sebutkan ini adalah salah satu alat pemersatu bangsa. Iya, selain link ya. Iya. Selain link. Kenapa pemersatu? Kita ambil contoh ketika 2016. Ya. 2016 di Pilkada DKI, waduh, keras-kerasan ya. Tapi ada AFF. Ada pertandingan AFF saat itu. Kaptennya Boas Salosa. Iya. Kurang minoritas apa dia gitu. Iya kan? Iya. Gitu. Dan masyarakat dukung-dukung aja gitu. Dukung timnas habis-habisan. Benar. Gitu. Dan nggak peduli kaptennya siapa. Iya, benar. Nah, itu kan sebagai alat pemersatu sebenarnya gitu. Jangan sampai sepak bola ini malah
menjadi ajang keras-kerasan, lalu berantem. Nah ini yang harus ada edukasi sampai ke akar rumput, nggak bisa enggak. Dan itu menjadi kayak posisi strategis komunitas supporter timnas sebenarnya. Iya. Karena kan kalau misalnya timnas main nih di ya anggaplah yang baru-baru ini U16 ya. U16 itu ya orang udah nggak ngelihat kamu The Jack, kamu Viking, Boboto, kamu bonek Arema ya nggak ada sekat gitu. Iya, dan kita salah satu supporter paling fanatik di dunia, saya boleh klaim. Kenapa? Supporter fanatik di dunia untuk Indonesia timnas ya. Oke. Saya boleh klaim kenapa? Karena U16 saja stadion penuh. Iya. Inggris yang klaim awal mulanya football, U21-nya kosong. Kalau U21-nya bermain. Makanya kemarin ada komentar netizen Thailand ya, apa sih? Vietnam apa Thailand ya? Iya. Kok ini banget sih katanya. Kok ini kan cuma U16 bocah-bocah nih. Kok kayak gimana banget gitu. Saya yakin kalau ada U12 itu juga penuh. Gitu. Iya. Karena saya yakin ini kita salah satu yang paling fanatik dan fanatisme itu sepak bola di Indonesia itu adalah market ya. Nah itu dia, jangan sampai supporter itu cuma dijadikan objek pasar. Iya, pasar. Harus juga dong diberi jaminan keamanan dalam menonton. Gitu ya. Bagaimana supporter yang udah beli tiket gitu ya, bisa masuk ke stadion, bisa bawa keluarganya. Iya, benar. Nonton, jangan terus ketakutan gitu ya. Itu yang menjadi PR buat kita ke depannya. Ya kadang sih bukan dalam stadionnya, Bang. Pasca pulang stadion itu biasa yang bikin apa ya? Betul, apalagi misalnya kemarin di Liga 1 bermainnya jam 8:30. Iya, benar. Untuk ngikutin hak siar. Bayangkan penonton yang nggak naik kendaraan pribadi, kendaraan umum seperti apa. Bayangkan juga bagaimana anak-anak yang ingin menonton. Benar. Yang masih sekolah, besoknya harus sekolah. Harus begadang. Perjalanan kan nggak deket-deket juga. Misalnya di Surabaya nih, orang dari Sidoarjo, dari mana, Gresik, iya, benar. dukung Persebaya, datang jauh-jauh, gitu. Mereka nggak bawa kendaraan umum, susah dong, gitu. Iya. Nah ini yang harus dipikirkan juga, jangan cuma ngambil keuntungan dari mereka, tapi mereka nggak dipikirin, gitu. Iya, benar. Berarti nanti tapi di paguyuban supporter timnas sendiri ini program-programnya apa aja, Bang? Yang mesti yang dilakukan gitu. Sekarang kira-kira berapa anggota yang masuk tergabung di paguyuban? Iya, kalau untuk resminya kita memang belum ada, tapi kita bisa klaim lah ini belasan ribu ada gitu ya. Ini ada perwakilan di daerah-daerah juga. Nah, kebetulan karena PST ini lahirnya di Ancol. Gitu ya. Tahun 2016 ada masalah tiket di Gambir. Iya. Akhirnya kita konferensi pers dan deklarasi lah di sini di GP Ansor ini. Iya. Dan akhirnya terbentuklah PSTI gitu, dan anggota-anggotanya banyak juga dari Ansor. Pengurusnya juga gitu. Salah satu dewan penasihatnya tadi Om Andres yang lagi baper. Lagi di Halmahera. Iya, mengasingkan diri. Nah, berarti salah satu programnya itu mendorong regulasi undang-undang persepak bola, undang-undang keolahragaan itu ya. Dari 2016 kita pikirkan bagaimana membentuk sebuah payung hukum untuk supporter. Payung hukum nggak cuma untuk hukuman gitu ya. Orang mikirnya payung hukum nih untuk menghukum supporter yang rusuh, nggak cuma itu kok gitu. Kita mikirkan edukasinya seperti apa, edukasi yang dilakukan seperti apa, lalu juga bagaimana prosedur menerima supporter di lapangan agar kejadian kayak GBLA nggak terjadi gitu ya. Itu kita pikirkan, makanya kita perlu payung hukum untuk memaksa seluruh stakeholder, ayo dong kita betulin juga supporternya. Berarti yang bertanggung jawab terhadap supporter itu federasi apa negara, Bang? Semua. Saya pikir semua bertanggung jawab, negara, federasi, termasuk juga tadi saya bilang perusahaan-perusahaan yang selama ini mengambil keuntungan dari supporter, lalu juga fanbase gitu ya. Mereka juga harus mendekatkan diri kepada
grassroots-nya, Iya, iya. akar rumput mereka untuk mendidik mereka, untuk melakukan edukasi ke mereka gitu ya. Mereka harus juga bisa misalnya mengajak sponsor gitu untuk keliling melakukan edukasi, itu kan bisa dilakukan. Dengan adanya sponsor mereka bisa keliling kok gitu ya. Iya. Gitu. Terutama di daerah-daerah irisan gitu ya, kayak Persib dan Persija kan daerah Bekasi, Ngarawan nih. Iya, iya. Kan? Ada apa daerah tempur ya? Iya gitu kan, Depok, Bekasi, Bogor gitu, itu banyak rejeknya, banyak botolnya. botolnya juga. Nah itu yang edukasi itu, terutama di daerah-daerah itu sih. Kalau untuk kelompok supporter yang ideal sendiri saat ini di Indonesia ada nggak bang? Yang bisa ya istilahnya mendekati yang bisa menjadi role model gitu. Awalnya mungkin yang mengkoordinir diri itu Arema ya. Oke. Harus diakui teman-teman Arema ketika mereka mengkoordinir diri luar biasa. Mereka melakukan can-can yang terkoordinir gitu. Enggak. Yang lain tuh baru mengikuti lah gitu. Tapi sayangnya memang rivalitas antara Arema dan Persebaya ini menuju kekerasan juga. Nah, ini yang harus diperbaiki juga oleh fanbase di Aremania ya. Tapi itu sebenarnya salah satunya juga yang harus punya peran aktif itu adalah klub ya. Klub juga, klub nggak bisa membiarkan supporternya sendiri gitu. Karena kan kalau misalnya supporter contohnya nyalain flare di Nah, stadion iya, gitu, itu betul, kan sanksinya masuk ke klub. Iya betul. Lalu Asprof daerah gitu. Nah ini nih yang Asprof nih yang nggak ada apa ya, maksudnya minim gitu loh kedengaran ya, nggak tahu sih secara kiprah seperti apa sih, secara peran itu memang nggak kedengaran gitu loh bang. Nah itu Asprof, dia Asprof yang ada di sebenarnya. provinsi itu PSSI. Sebenarnya yang tadi saya bilang bahwa blueprint sepak bola Indonesia harus dibuat dan dibuka kepada publik sehingga publik bisa kasih masukan juga ke federasi gitu kan. Iya, federasi yang ngatur Asprof juga kan. Iya. Gitu. Iya. Terus kalau kayak supporter apa tuh yang Sleman itu? Slemannya. BCS. Apa sih? Brigata Kurvasut. Itu gimana anunya bang? Enggak. Karena pernah gini lihat di satu di YouTube gitu ya, bahwa Brigata Kurvasut itu dari Sleman. Sleman itu adalah salah satu supporter yang terpopuler apa baik gitu di Asia. Di Asia gitu. Apa yang fanatik gitu ya. Pokoknya inilah karena dia bisa membiayai klubnya, dia bisa melakukan fundraising dan sebagainya gitu loh. Dia punya terkoordinasi dengan baik gitu. Nah itu yang harus dilakukan juga oleh klub-klub lain ya, bisa mencontoh juga kalau memang kita sudah punya role model seperti itu gitu. Walaupun klub kecil, tapi kalau misalnya fansnya terkoordinir dengan baik, lalu bisa menghindari tindak-tindak kekerasan, itu bisa jadi role model bagaimana pelatihan yang dilakukan oleh mereka gitu ya. Iya. Gitu. Walau PSSI sendiri juga punya sih sebenarnya role model pelatihan seperti apa gitu. Tapi kita kan punya keterbatasan gitu ya. Masalah dana, masalah berarti harus ada banyak intervensi itu. Betul. Federasinya, negaranya, Asprof dan pihak swasta sponsor dan sebagainya itu harus semuanya ya memang harus, dan itu semua harus dituangkan dalam blueprint sepak bola Indonesia itu ya. Betul. Dan kalau itu udah ada dijalankan dengan baik gitu ya, ketika dijalankan dengan baik, nah ini saya yakin sih bisa memperbaiki sepak bola Indonesia mulai dari prestasi sampai ke kualitas supporternya. Oke. Nah ini ada satu hal menarik sih bang, di kita ya, di timnas gitu. Ketika di kelompok umur U19, kemarin U16 ya kan, itu mainnya bagus tuh, juara ini. Tapi kenapa ketika di level senior itu kayak aduh PHP banget gitu ya. Iya, boleh dibilang kan kayak angkatannya Evan Dimas yang luar biasa aja. Indra Safri. Sekarang yang masuk ke tim senior cuma Evan Dimas. Dan itu benar. pun cadangan. Evan Gitu. Asnawi.
Asnawi belum, bukan angkatan Oh iya Evan Dimas. benar. Gitu, angkatan Evan Dimas tinggal Evan Dimas. Evan Dimas dia ya Nah, benar. Gitu, itu kayak Maldini Pali Iya, kemana, iya, itu kan iya, udah benar. nggak tahu. Nah emang banyak pertanyaan seperti itu. Kalau saya lihat bahwa ini karena nggak ada kompetisi yang berkelanjutan dari tingkat Umur. junior, iya tingkat umur gitu ya. Iya. Ketika selesai main di AFF gitu misalnya, seperti saat ini, mereka nggak main kembali nih di kompetisi gitu ya. Kalau mereka nggak dilatih, ini kan Hilang gitu. hilang. Nah ini yang menyebabkan yang tadi bagus di U16, bagus di U19, ketika main di senior, mereka udah ya kayak makanannya mereka udah nggak terkontrol lagi gitu kan, gitu. Bahkan dulu saya inget almarhum Alfred Riedel, Iya. bekas pelatih Indonesia, itu menyesalkan kenapa timnas kita makannya kerupuk. Kerupuk sambal ya. Nah itu kayak nutrisinya segala itu kan nggak terkontrol. Kalau ada kompetisi lalu klub yang mewadahi mereka menggunakan sport science gitu ya, itu kan mereka benar-benar dikelola secara baik gitu. Sport science bagaimana nutrisinya, bagaimana fisik mereka, makanan apa yang harus dikonsumsi oleh mereka gitu ya. Tingkat sampai senior saya pikir Jadi iya sampai senior udah matang gitu. iya udah matang gitu ketika sudah ada sport science itu. Tapi sekarang konsep yang sport science itu belum diterapkan gitu Bang ya. Iya, karena baru undang-undang ini baru dari di dalamnya juga ada sport science. Padahal di luar negeri itu orang pakainya sport science itu kan. Iya. Jadi mengukur kecepatan pemain, secara psikologi Iya, pemain, betul. mental Fisiknya, pemain, fisik pemain. psikologis pemain. Iya. Iya. Sampai di tahap intelligence pemain gitu. Intelijensi pemain, iya. Ini yang harusnya kita sudah mulai memakai sport science ini ke depannya gitu. Kita udah nggak bisa lagi ada faktor pembenaran lah orang makan Indomie terus atau makan mie instan gitu ya. Iya. Terus makan kerupuk gitu, pembenaran nggak ada lagi gitu. Mereka harus makan konsumsi yang memang buat atlet, Iya. nggak seperti orang biasa Ya, gitu. makan gorengan gitu Bang. Iya. Udah gitu minyaknya udah berkali-kali. Udah hitam itu. Gimana mau lari ngejar bola ini? Iya, kayak gitu kan, nggak bisa disamakan dengan orang biasa, harus sesuai dengan atlet. Gitu. Berarti di sport science itulah ya diramu gitu loh Bang ya. Iya. Ininya, misalnya nutrisinya itu hari pertama makan apa gitu, campur apa ini Iya. untuk membentuk ototnya, apanya, stamina. Betul, harus udah seperti itu. Bagaimana meningkatkan intelijensinya, harus makan apa ya. Iya. Kalau untuk meningkatkan Jangan banyak makan micin gitu ya. Iya, bisa. Walaupun generasi micin. Iya, itu di sport science itu terukur. Makanya kalau udah pakai sport science saya sih optimis ya, ketika kita sudah menggunakan itu kita bisa maju. Jadi menggunakan pendekatan sains gitu ya. Iya, betul. Jangan sembarangan lagi lah. Kita udah, karena negara-negara lain udah menggunakan itu. Udah sejak lama ya Bang ya. Iya, kalau negara-negara yang sepak bolanya udah maju udah lama. Tapi kan di Asia baru mulai juga semuanya sih. Oh, Thailand juga baru mulai. Makanya kita belum ketinggalan amat sebenarnya. Oke. Gitu. Kalau kita melakukan itu kita masih bisa sih. Oke. Nah, ini Bang, satu. Ketua Umum Ansor Gus Yakut kan pernah tuh menjadi manajer PSIR Rembang kalau nggak salah. PSIR Rembang. Nah, satu waktu pernah kita ngobrol dan pernah ngomong gini, kita itu susah untuk sepak bola di Indonesia tuh, pemain-pemain Indonesia itu bersaing gitu. Kenapa? Karena soal postur. Bukan karena misalnya perebutan bola atas, bukan, tapi karena postur itu mempengaruhi energi yang dikeluarkan oleh pemain sebenarnya. Jadi kayak ketika posturnya tinggi, itu juga akan menghasilkan energi yang berlebih, gitu, untuk lari, secara nafas dan sebagainya ya. Gimana menurut? Iya, sebenarnya itu juga dipikirkan oleh Sintayong ya, akhirnya mereka lebih mikir pemain-pemain naturalisasi, Elkan Bagot yang besar. Iya. Sebenarnya nggak perlu juga kita naturalisasi sih, jangan sampai menjadi tujuan, karena
kita masih punya kok bakat-bakat yang Itu buat artinya buat short term aja gitu. iya gitu. Ini jangan sampai menjadi harus naturalisasi gitu, enggak juga gitu ya. Tapi saya pikir kita bagaimana menyesuaikan pemain dengan permainan Oke. gitu. Kita tahu bahwa Meksiko ini juga Iya, pendek-pendek ya. Pendek. kecil-kecil, Argentina. bahkan kalau dulu ada legenda Meksiko Campos ya. Campos. Itu kecil tapi luar biasa Iya, iya, mainnya. iya, iya. Itu kiper loh. Campos ya, Iya. ya. Jadi sebenarnya kalau kita tinggal bagaimana pola latihannya, misalnya kita kecil, kita nggak main banyak long ball, Ya. lebih kaki ke kaki. Iya. Itu kan bisa dilakukan kalau misalnya kita punya skill yang memadai, tidak gampang lepas Iya. bolanya gitu. Stamina ya. Stamina kita nggak terlalu capek juga. Kalau kemarin yang saya lihat sih masih banyak long ball dilakukan, termasuk U16. Iya. Gitu. Makanya kita cuma menang 2-0 sama Filipina kan. Iya. Ketika bermain long ball. Tapi ketika kita bermain kaki ke kaki, kita bisa menghajar Singapura 9-0. Benar. Itu main kaki ke kaki loh. Nah, Iya, ini iya. yang sebenarnya kan bisa dipelajari ya. Perbedaan main kaki ke kaki, kita bisa menang 9-0. Long ball 2-0. Nah, ini sebenarnya kan kita lebih cocok ke kaki. Nggak Tapi long. dari kaki ke kaki itu butuh skill yang tinggi, soalnya kayak Iya. passing itu Iya, kan karena betul. resikonya tuh misalnya passing tuh bola lepas Iya. misalnya, jadi loss lagi gitu kan, sama stamina. Betul. Nah, ini yang sebenarnya kayak Sintayong kan yang digeber pertama adalah stamina. Oke. Gitu. Aku datang waktu saat Sintayong pertama kali datang ke Indonesia dan melakukan pelatihan pertama. Oh, oke Itu pemain-pemainnya banyak yang muntah. Oh iya. Tapi yang keluar bukan Indomie, Bang. Apa goreng? Nah, itu gitu loh. Itu kerasnya Sintayong dalam melatih. Oh. Kita tahu waktu zamannya Simon McNamee babak kedua pemain-pemain kita udah habis. Udah habis. Iya Ya benar. kan? Tapi sekarang kita udah bisa main 90 menit gitu ya. Nah, ini kan ada progres. Ketika fisik kita udah cukup kuat, kita bisa bermain 90 menit, lebih gampang untuk masukin taktik. Iya. Dan misalnya dari U16 sudah terbiasa 4-3-3, janganlah diubah-ubah Iya. gitu ya. Sampai senior 4-3-3 aja. Atau kalau dari kecil dari junior 4-4-2 sampai senior 4-4-2 aja. Oh, Kalau gitu diubah tuh pemain bingung. Itu pengaruh ya gitu, Bang? Pengaruh banget. Pemain akan bingung dengan pola yang tidak biasa dia mainkan. Oh, Gitu. Pengaruh banget. Nah, itu yang harus diperhatikan. Makanya Sintayong berani mengambil dari U19, U23 senior. Karena dia pinginnya seperti itu. Ada kesinambungan ya. gitu ya. Dia maunya seperti itu. Udah gitu di U19 kan nanti ada Piala Dunia U20. Iya. Kan? Lalu ada di senior ada Piala Asia. Iya. Nah, itu dia pingin kesinambungan itu. Sebenarnya nggak ada masalah, tapi ya mampu nggak Sintayong untuk 3 Kompetisi umur, itu, 3 umur Iya. ini. Gitu. Itu yang masih dipertanyakan sih. Berarti memang kemarin kan ada banyak tuh yang ribut-ribut. Ini kalau kita pakai pelatih asing kita nggak pernah juara. Pakai pelatih lokal kita juara, Pak. Kemarin Bima Sakti U16 juara kita. Nah, itu dia sebenarnya kan untuk mungkin ya di U16 kenapa U16 U19 kenapa ketika kita pakai pelatih lokal kita bisa juara, mungkin komunikasi. Oke. Ya kan, komunikasi bahasa Iya, Indonesia iya, lebih gampang diterima lah Benar. oleh pemain-pemain muda kita gitu ya. Tapi kalau untuk disiplin, untuk penerapan taktik mungkin itu bukan saya menafikan pemain pelatih lokal gitu ya. Sekelas Sintayong saya pikir sudah cukup bagus juga. Louis Milla pun juga bagus gitu ya. Asal jangan pelatih luar kayak Simon McNamee. Itu pemilihan yang aneh memang. Gitu. Ini saya pikir sebenarnya gak jadi masalah mau pelatih asing atau pelatih
lokal gitu ya. Asal memang mampu menerapkan. Kita lihat dulu pelatih lokal kita kayak Sinyo Aliandu, gitu. Itu sangat bagus gitu ya. Terus juga pelatih asing Louis Milla itu juga Louis bagus. Milla, Alfred pernah nggak ya? Alfred Riedel Riedel gitu ya. Walaupun Alfred Riedel ngeluhin tadi makan kerupuk gitu. Iya. ini yang ketika di timnas mungkin pelatih bisa mengawasi makanannya apa, ya kan? Latihannya seperti apa. Tapi ketika balik ke klub, nah ini yang biasanya jadi masalah. Iya gitu. benar. Kedisiplinan di klub itu nggak sama dengan kedisiplinan ketika berada di timnas. Oke. Gitu. Iya, susah dipungkiri juga sih Bang ya. Misalnya kalau udah balik ke klubnya masing-masing itu punya habit masing-masing gitu. Iya, betul dan tiap klub kan beda juga. Beda. Treatment di pemainnya itu beda. Beda dan ini yang mungkin susah ketika masuk ke timnas lagi gitu ya. Iya. Ini ada perbedaan. Iya benar. Oke. Gitu. Nah, nih menurut Abang nih selama yang Abang pernah dapat gitu, pelatih terbaik timnas itu siapa gitu? Jadi pandangan subjektif nih. Iya. Ada perbedaan ya. Kalau saya ngelihat secara taktik Louis Milla bagus. Louis Milla ya. Gitu ya. Untuk timnas. Taktik ya. Dia bisa meracik pemain-pemain untuk bermain seperti apa gitu. Itu sangat bagus. Tapi untuk perbaikan fisik saya masih percaya sama Sintayong. Oh, oke. Sintayong ya. Perubahan, tapi memang Abang lihat perubahan gitu? Iya, jelas kelihatan sekali ketika sekarang sudah pemain-pemain timnas kita masih bisa ngotot kok sampai menit ke 90 gitu ya. Gitu. Walaupun kemarin kita masih belum bisa menang lawan Vietnam dan Thailand gitu ya. Tapi fisik kita sudah tetap terjaga. Bagaimana kita bisa berkonsentrasi sampai Thailand dan Vietnam sulit mencetak gol juga ke gawang kita gitu. Ini cukup baik dan kita lihat juga waktu di kualifikasi Piala Asia. Gitu. Kita menang besar sama Nepal, lalu menang lawan Kuwait ya kalau nggak salah ya. Iya. Kuwait. Nah, itu fisik kita sudah cukup terjaga dan mentalitas kita juga cukup baik. Gitu. Iya benar. Berarti memang salah satu programnya Sintayong ini adalah fisik dulu. Fisik pertama. Karena ya namanya olahraga ya. Fisik. Iya. Dan mau taktik apapun, mau pakai strategi apapun, kalau fisiknya nggak bisa ya tetap muntah juga Bang. Iya dan ini permainan 90 menit bukan 45 menit. Iya kan? 90 menit gitu. Kalau udah keteteran di 40 menit ya namanya bukan pemain bola gitu. Mainannya futsal. Di tengah lapangan ini gini mulu nih. Iya. Gitu. Nah, untuk balik lagi ke misalnya di peran federasi nih Bang ya. Peran federasi gitu untuk sepak bola. Pengaruh nggak sih misalnya orang-orang federasi itu, ini kan orang federasi ini banyak diisi oleh misalnya orang-orang elit-elit gitu ya, politisi macam-macam itu pengaruh nggak sih misalnya ini Bang? Nah itu yang saya inginkan sebenarnya, jangan sampai PSSI ini menjadi batu loncatan untuk karir politik. Nih, wah, pinggir jurang nih. Kita tahu kan contohnya adalah Pak Edi Ramayadi. Ketika jadi ketua PSSI dinyalonin gubernur. Udah mundur aja dari ketua PSSI kalau kayak gitu. Nggak usah lo pegang lagi. PSSI sebenarnya PSSI ini harus fokus dong gitu. Karena tanpa dia pengen jabatan politik, ngurusin PSSI ini udah sulit kok gitu. Banyak sekali yang harus dibenahi gitu. Dan dia nggak bisa juga ini nyambi. Gitu. Iya. Jadi memang harus full time. Harus full time, fokus gitu. Pak Iwan Bule. Iya. Saya pernah ngobrol sama dia. Oke. Dia menjanjikan bahwa dia diajak ngopi sama Bintang. kayak si Bintang ini diajak ngopi sama Pak Iwan Bule ya. Pak Iwan Bule pernah ngobrol dan menjanjikan bahwa dia
nggak mau jadi misalnya jadi gubernur Gubernur, apa, tapi iya. kan isu yang berkembang, Iya, iya, iya. dia tetap ngincar Jabar 1. Iya, iya, iya. Nah, Udah ada tuh diangkut. nah, kita kan ngelihatnya bahwa kenapa kemarin AFF diadain di Bekasi, Iya. terus pelatihan di pokoknya di Jawa Di Barat Jawa Barat, terus iya, gitu iya. ya. Nah ini ada kecurigaan-kecurigaan seperti itu gitu, bahwa Pak Iwan Bule ingin di Jabar 1. Iya. Saya sih minta Pak Iwan Bule lupakanlah Jabar 1 gitu, fokus di PSSI gitu. Toh PSSI ini di bawah FIFA, Iya, iya. langsung di bawah FIFA. Presiden di bawah PBB, ya Iya, kan? Iya. Anggota FIFA lebih banyak dari PBB. Iya. Berarti Iya semua kan? lebih bergengsi. Iya. Kenapa lu malah jadi gubernur gitu? Iya, Cuma iya. jabatan-jabatan politik daerah Iya, iya. gitu kan? Nggak penting lah gitu. Udahlah urus aja sepak bola. Tapi juga sebenarnya ya maksudnya kalaupun punya konsekuensi dan keinginan untuk berkaca di politik ya nggak masalah, yang penting PSSI-nya keurus gitu. Maksudnya lebih fokus gitu. Kalau saya sih ngeliat tetap sulit Mas. Kalau misalnya ada pingin yang lain gitu, jabatan-jabatan politik lain gitu di luar PSSI ketika dia menjadi pengurus PSSI, karena ngurus PSSI ini nggak gampang. Pembersihan mafia-mafia sepak bola, Emang ada? ya kita harus akuin bahwa selama ini ada. Oke. Gitu ya. Oke. Entah di mana posisinya, Iya, iya. gitu. Aku ngeliat sih di semua negara Ada. Ya. cuma ada yang terang-terangan, ada yang enggak, gitu kan. Oke, Masalahnya oke. gitu. Di Inggris pun saya yakin sih pengaruh juga tuh, misalnya rumah judi atau apa gitu Iya, kan. iya, iya. Itu pengaruh untuk permainan. Tapi kan dia ada yang terang-terangan, ada yang enggak gitu. Nah, di Indonesia mungkin saja ada gitu, walaupun memang sulit pembuktiannya. Nah, ini yang harus dibetulkan oleh ketua umum PSSI gitu ya. Bagaimana exco yang juga bermain-main, mementingkan ngumpulin duit gitu, nggak ngembangin sepak bola. Iya, iya, iya. Dia kan harus memperbaiki itu. Jadi dari A sampai Z harus memperbaiki itu. Jadi harus fokus gitu di dalam PSSI. Jangan terus ada pengen jadi jabatan ini, jabatan itu. Berarti kalau menurut Abang cocoknya kayak ketua PSSI itu dipegang oleh pengusaha atau profesional gitu? Saya nggak ambil pusing dengan itu. Yang pasti dia akan menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk sepak bola. Gitu, karena ya tadi Indonesia salah satu yang Paling fanatik ya. paling fanatik dan olahraga paling digemari. Iya, iya, iya. Gitu, Dan 70%. dan jamaahnya lebih banyak di sini. Jamaah sepak bola. Iya. Dengan penduduk salah satu terbesar di dunia ini pasti gila, udah banget itu. Dan Menurut apa kemarin survei Indonesia 77% penduduk Indonesia menyukai sepak bola. 77%. Kalau berarti Kita di bawah Nigeria. sekitar Nigeria 83%. Oke. Tapi kan Penduduknya. Penduduknya. Jumlah penduduknya. gitu kan. Kita ya paling banyak gitu. Tetap gitu. Oh, iya, 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 iya. Gitu. Itu yang harus dipikirkan. Jadi udahlah fokus aja ke sepak bola kalau emang berniat membenahi sepak bola. Nah, ini tuh ada tren baru di sepak bola di Indonesia gitu. Ya. Jadi kayak misalnya kelangan selebriti itu kemudian ikut terlibat gitu, membeli klub, ngurus klub. Itu maksudnya menurut Bang Indro melihatnya itu positif nggak? Sebenarnya nggak masalah kalau dia membawa profesionalisme manajemen yang Ke sepak bola, ke sepak klub, bola. satu klub ya. Nah, satu klub. Kalau cuma buat gengsi-gengsian ya janganlah, mendingan gitu. Tapi kalau dia membawa profesional manajemennya ke sebuah klub, itu hal positif gitu ya. Oke. Gitu. Jadi arahnya kan semua nih industri sepak bola, misalnya ke klub itu bisa IPO. Iya, kayak Bali United. Ini Indonesia baru ada Bali United, gitu ya. Nah, bisa nggak klub-klub lain melakukan itu, gitu ya? Karena dengan IPO tentunya pengawasan publik terhadap manajemen di sebuah klub ini akan terbuka kan? Benar. Gitu. Benar. Gitu. Ketika udah terbuka, ya nggak bisa main-main lagi deh, gitu. Iya. Nah, Berarti
artis-artis itu bisa nggak bawa, misalnya dia sempat punya manajemen artis yang seperti apa gitu, profesional, bawa itu Iya. ke sepak bola bisa nggak? Iya, manajemen di bisnisnya itu gitu. Jadi anggaplah contoh misalnya Raffi Ahmad gitu, Rans gitu. Pakai manajemen Rans ini kan ya kalau kita lihat ya Rans itu manajemennya mungkin secara manajemen bagus karena apa istilahnya kita lihat kiprah perusahaannya Iya, itu iya, bagus. iya. Bisa nggak itu menerapin di sepak bola di Rans United, di Rans Nusantara gitu kan? Oh. Nah cuma kan saya dengar sih keluhan-keluhan dari klub-klub di luar Rans ya. Karena Rans ini agak jor-joran kan. Iya. Bayar pemain Iya, segala. iya. Sehingga para pemain ini pingin dikit-dikit pingin ke gajinya Rans. kayak itu dong, kayak itu gitu. Ya. Jadi klub-klub lain agak ngeluh juga. Ini dia oke bisa jor-joran, kalau kita kan enggak gitu. Iya. Klub-klub. Nah, ini yang ada pengaruh negatifnya juga. Oh, Kayak iya. gitu. Kalau manajemennya lebih baik, ya silahkan mau aja sih gitu. Oke. Nah, ini kita udah berapa jam ini? Udah nggak kerasa banget nih sama Bang Indro. Tapi ini bisa nanti kita bikin ngobrol-ngobrol banyak deh soal sepak bola, Bang. Boleh banget. Apalagi mau Piala Dunia nih. Apalagi ini kan Ini dia nih. Jadi salah-salah sekali nih Bang Indro lewat paguyuban supporter timnas Indonesia ini punya bola. Jadi mendistribusikan bola. Jadi ini ada logo Ansornya juga. Jadi bola futsal ya. betul nih. PSI ingin ngajak Ansor sebenarnya untuk bareng-bareng yuk ngadain turnamen Ansor Cup. Boleh. Di sini nih pemain bola semua nih, Bang. Wah, mantap. Iya. Ini udah apa? Dulu ya saya tuh suka, Bang. Dulu pengen cita-cita pemain bola. Tapi karena apa ya? Hanya karena karena kan dulu di pondok itu. Jadi salah olahraga kita tuh nggak ada yang lain selain sepak bola. Sepak bola. Tapi ya kita nggak pernah akademi juga, fisik juga sih, Bang. Main bola muntah-muntah keluarnya kangkung. Ya mudah-mudahan dengan kerjasama PSI dan Ansor, secara PSI lahir di sini, Ya. kita bisa Nanti berbuat bikin sesuatu lah untuk sepak bola Indonesia. Oke, sip. Thank you. Insya Allah kita bikin itu, Bang. Ya. Dibicarain soal kita bikin turnamen turnamen dulu. Oke. Kita turnamen buat apalagi pakai bola Saka. Pakai bola Saka ini bisa nih. Ini ada di pasaran, Bang. Ini bisa pesan, orang bisa custom merek Saka. Oh, Mau gambar muka juga boleh. Oh, boleh. Boleh. Oke. Gitu. Ini dari perusahaan asal Korea yang udah kerjasama dengan PSTI. PSTI. Oh. Nah, kalau mau pesan misalnya kalau sempat ada yang mau pesan gimana, Bang? Langsung aja ke nomor telepon saya. Oh, nanti atau ada Instagramnya juga ya? Ada. Nanti bisa pesan di situ, Bang ya? Iya. Di Instagramnya Iya. Bang Indro. Mau pesan bola nih bisa nih. Iya. Ini bola futsal, bisa juga bola kaki kan, Bola Bang? kaki bisa. Oke. Tapi bola pingpong nggak bisa. Waduh, menarik banget nih, Bang Indro. Ya. Makasih banyak udah Terima kasih juga. sharing-sharing di sini. Ya. Ini nggak selesai nih, Bang. Kalau hanya beberapa waktu ini nggak selesai kita ngobrol soal timnas nih sebenarnya. Oke. Terlalu apa ya? Terlalu luas Iya, ininya banyak pembicaraannya. banget. Nanti kita ngundang lagi Bang Indro. Kita Ya. ngobrol-ngobrol soal sepak bola lagi. Bukan hanya soal timnas, Bang. Oke. Kita kalau perlu ngobrol-ngobrol soal misalnya nanti kan mau Piala Dunia nih, ini bisa nih, atau liga-liga yang berjalannya buat ngeledekin MU juga nih cocok nih di sini nih. Amun Om. Makasih Bang Indro. Oke. Sukses selalu. Sukses selalu. Paguyuban dan sahabat-sahabat kalian makasih juga udah nonton. Kita akan ketemu di episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.